Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran dalam melakukan segala aktivitas. Baik, perkenalkan, nama saya Nanang Miftahudin, mahasiswa STEMIK Bandung, jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Dari video kali ini saya akan memaparkan sebuah presentasi yang berjudul tentang sistem berkas, yang dimana untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah sistem operasi. Baik, langsung saja ya. Sistem berkas. Pengertian sistem berkas dalam bahasa Inggris file system adalah metode untuk memberi nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Semua sistem operasi mulai dari DOS, Windows, Macintosh, dan turunan Unix memiliki sistem berkas sendiri untuk meletakkan file dalam sebuah struktur hierarki. Contoh dari sistem berkas termasuk di dalamnya FAT, NTFS, HFS, dan HFS+, ext2, ext3, dan ISO 9660, ODS 5, dan UDF. Beberapa sistem berkas antara lain juga journaling file system atau versioning file system. Selanjutnya, berkas. Berkas adalah kumpulan informasi terkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Berkas juga merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Artinya, data tidak dapat ditulis ke penyimpanan sekunder terkecuali jika berada di dalam berkas. Berikutnya, konsep dasar berkas. Komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda, seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Contohnya, text file yaitu urutan karakter yang disusun ke dalam baris-baris, short file yaitu urutan subrit dan fungsi yang nantinya akan dideklarasikan. Object file merupakan urutan byte yang diatur ke dalam blok-blok yang dikenali oleh linker dari sistem. Executable file adalah rangkaian kode section yang dapat dibawa loader ke dalam memori dan dieksekusi. Berikut atribut pada berkas. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dalam penamaan sebuah berkas, sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Dan ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses, pengguna, bahkan sistem yang membuatnya. Berikut juga atribut berkas terdiri dari nama, merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam membentuk yang bisa dibaca oleh manusia, human readable form. Tipe dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Lokasi merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Ukuran atau size yaitu ukuran berkas pada saat itu, baik dalam byte, huruf, ataupun blok. Proteksi adalah informasi mengenai kontrol akses. Misalnya, siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Sedangkan waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna, informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan berkas, modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir berkas. Data-data tersebut dapat berguna untuk proteksi keamanan dan monitoring penggunaan dari berkas. Selanjutnya, operasi pada berkas. Sebuah berkas dapat bertipe data abstrak. Dan untuk mendefinisikan berkas secara tepat, kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut.
Sistem operasi menyediakan sistem call untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. Berikut dapat kita lihat apa yang harus dilakukan sistem operasi pada keenam operasi dasar pada berkas. Berikut salah satu contoh jenis berkas. Ada 3 kolom. Yang kolom pertama berisikan jenis berkas, yang kolom kedua extension, yang kolom ketiga fungsi. Yang pertama executable, object, shortcut, batch, text, word processor, library, print atau view, arsip, dan multimedia. Extensionnya, kalau object itu extensionnya obj atau O, yang fungsinya, yang dimana fungsinya itu dikompilasi bahasa mesin tidak terhubung link. Berikut contoh teks, jenis berkas teks ya. Extensionnya tuh txt docs, yang dimana fungsinya itu untuk data teks atau dokumen. Ya, berikut salah satu contoh yang disebutkan saya, yaitu tentang pengkodean gitu ya. Struktur berkas. Berkas tertentu harus distruktur secara struktur yang dapat dimengerti oleh sistem operasi. Contohnya, sistem operasi mungkin mensyaratkan bahwa sebuah berkas executable harus mempunyai struktur yang spesifik sehingga dapat ditentukan di mana berkas tersebut dapat di-load dari memori dan di mana lokasi dari instruksi pertama. Yang kedua, berkas dapat diinstruktur dalam beberapa cara. Cara yang pertama adalah sebuah urutan byte yang tidak terstruktur, akibatnya sistem operasi tidak tahu atau peduli pada yang ada dalam berkas, yang dilihatnya hanya byte. Ini menyediakan fleksibilitas yang maksimum. User dapat menaruh apapun yang mereka mau dalam berkas, dan sistem operasi tidak membantu namun tidak juga menghalangi. Berikut gambar dari struktur berkas pada disk. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penulisan disk script modern adalah dengan menggunakan array satu dimensi blok logika yang besar. Dengan menggunakan sistem pemetaan ini, secara teori setidaknya kita dapat mengkonversikan sebuah logika block number ke penulisan disk gaya lama yang berisi nomor silinder, nomor track di silinder, dan nomor sektor di dalam track. Berikut salah satu contoh gambar dari struktur berkas pada disk yang menggunakan sistem array. Baik, selanjutnya penggunaan berkas secara bersama-sama atau konsistensi semantik. Artinya, konsistensi semantik adalah parameter yang penting untuk evaluasi sistem berkas yang mendukung penggunaan berkas secara bersama. Hal ini juga merupakan karakterisasi dari sistem yang menspesifikasikan sistematik dari banyak pengguna yang mengakses berkas secara bersama-sama. Berikut ada 2 metode dalam akses. Yang pertama adalah akses sekuensial, yang kedua akses langsung. Apa sih yang disebut dengan akses sekuensial? Akses sekuensial adalah merupakan yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Informasi dalam berkas diproses secara beruntun. Sebagai contoh, editor dan kompilator biasanya mengakses berkas dengan cara ini. Metode akses yang kedua yaitu akses langsung. Adalah akses langsung atau dapat disebut relatif akses. Sebuah berkas dibuat dari rekaman-rekaman logikal yang panjangnya sudah ditentukan, yang mengizinkan program untuk membaca dan menulis rekaman secara cepat tanpa urutan tertentu. Baik, mungkin segitu saja
pemaparan materi presentasi dari saya tentang sistem berkas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.